Ya, ternyata para penyuka kebudayaan Jepang yang suka dengan manga, suka dengan anime, juga suka dengan game-game online-nya juga, akhirnya ada juga hobi baru, komunitas baru juga di Indonesia. Tapi sebenarnya sudah lama ya, mereka tergabung lagi dengan satu hobi yang mereka turunkan dari hobi sebelumnya, yaitu cosplay. Nah, bicara mengenai game dulu nih, salah satunya kan yang suka cosplay kebanyakan main game dulu awalnya. Kalau Elke suka sama cowok-cowok yang suka main game nggak? Asal hidupnya bener ya. Asal hidupnya bener, maksudnya? Nggak biasa kalau gamer gitu kan suka sampai pagi, terus sampai kerjaan maksudnya lupa waktu gitu? Iya. Tapi di antara pacar-pacar kamu, ada nggak yang suka main game? Enggak. Nggak ada? Enggak. Maksudnya yang pernah berhubungan baik sama aku sih nggak ada sih. Iya. Oh, nggak ada yang suka main game? Enggak. Oh, berarti emang nggak suka cowok main game? Biasa aja. Nggak bilang nggak suka. Tapi kamu nggak suka, kamu sendiri suka main game? Dulu suka. Sekarang nggak suka main game? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Lurus banget itu, Be. Anda mencecar sekali. Bener-bener. Enggak, siapa tahu dia juga suka game gitu kan. Iya, soalnya Bapak kan doyan main games kan, tapi udah nggak ada kesempatan buat Alke. Oh, masih coba sih sebenarnya. Macem-macem. Oke, baiklah, sebenarnya apa sih keuntungannya jadi cosplayer di Indonesia? Ada nggak yang bisa kalian dapatkan, misalnya kemudian bisa jadi bisnis, orang bikin kostum, atau juga mungkin dipercaya untuk mengisi acara atau gimana? Masing-masing deh. Dari kalian dulu nih. Yang pertama ya, kayak dapat banyak teman yang paling utama sih ya. Banyak teman, terus dapat link-link juga dari kitanya juga, kayak dapat, suka ada yang bisa pesan ini nggak, kostum ini gitu. Kita jadi bisa nerima pesanan juga. Oh, kamu terima pesanan juga gitu ya? Tapi nggak itu kalau terlalu ke sih. Jepang kemarin emang biaya sendiri? Enggak. Kita ada organizer. Jadi Organizer ini juga? sedikit informasi, kita ada kejuaraan tingkat nasional itu namanya Clash, lalu di tingkat Asia Tenggara itu namanya Anime Festival Asia, dan kemarin Rian ini dari Indonesia juara 1 di Singapura, Indonesia. Apa? Iya, di Anime Festival Asia. Wih. Waktu itu kamu pakai kostum apa? Raiden. Raiden? Iya, Metal Gear Racing dari game. Itu pertama kali atau berapa kali kamu? 2 kali. Dua kali menangnya? Iya, yang pertama juara 3. Jadi runner apa? up 2. Jadi Kamen Rider. Kamen Rider apa tuh? Kiva. Kiva? Iya. Nah, kalau kalian sendiri nih, misalnya kalian lahir kembali tapi sebagai sosok ke dalam anime, masing-masing kepengennya jadi apa? Jadi diri sendiri aja. Enggak, kalau dalam misalnya kalian pas kebangun lahir, oh saya jadi karakter game nih, hidupnya di game misalnya, atau jadi karakter fantasi yang ada di Jepang. Jadi Raiden. Raiden? Iya. Kenapa gitu? Soalnya keren. Keren doang? Iya. Karakternya cool gitu deh. Oh, cool ya. Raiden, kalau kamu? Nggak terlalu ini sih, soalnya kayaknya lebih seneng jadi diri sendiri sih. Ini jadi orang. Iya, ini kan beda, ini hobi. Kalau mau hidup nyata kan beda. Oh, beda ya. Saya juga sependapat sama mereka berdua karena setelah saya menjadi cosplayer, saya baru tahu menjadi diri sendiri itu yang paling enak. Iya. Ini wig ini sakit, sepatu sakit, dan kita kalau pakai kostum juga susah bergerak, apalagi kalau pakai armor. Jadi kalau sesudah cosplay itu saya selalu merasa setelah melepaskan semua kostum dan pakai baju saya sehari-hari, saya ngerasa wah seneng banget ya jadi diri saya gitu, meskipun nggak sewarna-warni kalau lagi jadi karakter cosplay, tapi paling nyaman jadi diri sendiri. Tapi mungkin pas membuatnya gitu ya. Tapi kalau pas boleh lagi terlahir prosesnya. kembali dan jadi karakter di game, mungkin saya pilih untuk jadi karakter yang bisa healing segala macam penyakit deh. Nyembuhin penyakit, dukun dong. Oh, bukan. Jadi kalau di game itu ada seperti healer, jadi dia bisa menolong anggota lainnya yang sakit atau luka. Seperti itu. Dia datangnya cuma pas, bukan yang berantem. Pluk sembuh. Ya begitu kira-kira. Sembuh gitu. Saya pengen jadi yang itu aja deh. Iya ya. Nah, sekarang kita ada info cosplayer yang mungkin bisa dibilang fail yang ada di sosial media. Apa aja, Esti? Yang pertama kita ngomongin soal cosplayer Robocop. Robocop. Ini dia failnya ya. Kita lihat berikutnya. Ini adalah Power Ranger. Oh, ini pakai helm hijau ya. Oh, minimal mendekati lah, ada kardusnya. Pakai kardus, pakai baju. Ini wah. Jadi dia menggunakan apa yang ada di sekelilingnya, gitu kan? Kalau kita kasih tantangan yang sekelilingnya itu bisa. Ini kreatif. Berikutnya Star Wars. Darth Vader. Darth Vader. Ya, Nah, pakai ini apa mirip. tuh? Pakai ember. Pakai ember dan buat
ember Nyerok sama itu. serokan, Serokan air. ya. Serokan air. Berikutnya yaitu Fantastic Four. Ya. Ini The Thing ya. Ya. Oh, jadinya gabus. Oke, pakai styrofoam. Berikutnya Thor. Coba kita lihat. Oh, pakai DVD Pakai wig. player sama Sama palunya itu dari kaleng. oh, pakai lempengan CD. Itu dong, rambutnya dari plastik. Rambutnya plastik. Kresek. Kemudian itunya pakai kaleng. Ya, ini adalah sebuah usaha supaya dapat ikutan acara cosplay. Tapi mungkin ini justru menarik perhatian ya. Dengan modal yang minim tapi mampu membuat sesuatu yang bisa dibilang mirip-mirip dikit lah. Langsung saja sekarang kita akan undang para tamu kita untuk tantangan kecil kita yaitu Celeb Challenge. Monggo, sekarang ikut. Berarti kita akan memilih beberapa dari penonton untuk ikutan di sini. Ini ada 3 ya. Ada 3. Dan kita akan pilih 3 orang penonton. 3 orang penonton. Tapi pilihnya yang masih hidup ya. Silakan. Karakternya kira-kira yang akan dibuat cosplayer itu cewek atau cowok? Oh, beda-beda. Oh, oke. Nanti kita lihat. Oh, tunjuk aja, tunjuk. Ditunjuk aja, cukup ditunjuk aja. Baju Baju biru muda. biru muda. Ya. Kamu yang pakai jaket. Oke. Pinky mana Pinky? Yang baju hijau kotak-kotak. Pakai kotak-kotak. Daikon? Yang cowok. Daikon kesini sedikit Daikon. Ya, jaket abu-abu. Oke. Silakan sekarang berdiri di belakang meja. Ya, ada 3 karakter yang akan dirubah, di makeover. Masing-masing cosplayernya ada. Ya, di sini masing-masing memiliki tugas ya, harus memiripkan dengan karakter yang udah ada di meja. Dan silakan masing-masing dibuka. Elke, silakan dibuka. Pinky, kira-kira karakter apa yang akan di makeoverkan? Naruto. Yang Ini kayaknya salah. Ini nggak mungkin banget. Ini ya perutnya harus kelihatan. Siapa tahu mau. Kamu berani nggak nih perutnya kelihatan? Hah? Siapa tahu mau. Elah. Cocok jangan. Tukeran. Oke. Itu gimana? Ini boleh tertutup. Oke, ini Iya. buka. Oke. Baiklah, masing-masing silakan mencoba memakeover teman-teman kita di sini. Cari gimana? Ketika kita berikan waktu sekitar 3 hari ya. Dengan alat-alat yang ada. Udah ada alat-alatnya yang ada, kira-kira karakternya yang cocok itu pakainya apa, wignya apa. Oh ya, ini udah ada semua Ini di sini. sudah ada. Seadanya Jadi, aja. Mungkin agak paling cepat siapa yang sudah jadi itu pemenangnya. Oke. Kita hanya berikan waktu 1 menit saja. Dimulai dari sekarang. Ya, ada yang mulai cari wignya. Ada yang mulai pakai wig warna brunette ya. Ya, kalau Pinky pasti langsung pegang makeup ya. Udah gak sabaran dia sepertinya pengen ketemu lagi dengan Ete. Oh, lucu Ci. Mulai di make upin. Ingat, ya. Boleh dipasang juga wignya boleh sambil dipasang untuk bisa mengejar waktu. Kak, ini ada 1 lagi menit, tuh. cuman 1 menit. Ada lagi tuh itu Ya, iketan karena kuas. cuma 1 menit mungkin nggak perlu detail sekali nggak apa-apa. Ah. Berapa detik lagi? 30. Ayo, Pak, pasang. Ya, dipasang wignya, dipasang wignya. Wignya. 3, 2, 1. Ya, dipasang wignya. Kalau beneran parah. Pakai rompi. Jaket. Jaketnya pakai rompi kan. Ini kayaknya nggak mau tuh. Datang ke sini nonton disuruh telanjang. Nggak apa-apa nggak? Dikit ya? Aduh, tar dulu kecap lu cepat banget bukain baju orang. Mau aja gitu buka. Oke. Ya, stop. Oke. Stop. Stop. Ya, Apa lah ya. kan? Oke. Baik.
Penonton yang akan menjadi penilai ya. Oke. Kita jadi cantik banget ini. Kita akan mulai dari ini dia. Ini adalah Luffy One Piece. Ya, dilihat dulu, jangan dinilai, dilihat dulu. Udah mirip atau belum? Kamu tangannya gini dong, gayanya gini dong. Gaya sama Kamu ke depan, ke depan. Depan. Gini, gayanya gini. Gini. Kebalik. Ini karakternya kenapa cowok, kita milihnya cewek. Melotot, batang melotot. Iya, silakan kembali. Naruto. Depan meja di sini ya. Oke. Nih. Ini foto Naruto bersama Sunardi. Ya. Oke, silakan. Ini Kenshin, silakan. Jangan Kenshin sembarangan ya. Kenshin. Iya. Udah dilihat? Nah tuh, kakinya depan satu maju. Mangap. Oke. Masing-masing pegang. Jadi Ti, penentunya adalah penonton. Ya, yang dapat tepuk tangan paling rame dia adalah pemenang. Nanti yang menang akan kita jadikan maskot ya. Dia harus berdiri di depan studio kita selama 3 hari. Oke, untuk Kenshin. Banyak keluarganya sendiri yang dukung. Naruto. Luffy One Piece. Ya, karena menang kamu pose sekali lagi. Oke, jangan bergerak ini terus ya. Baiklah pemirsa, inilah salah satu contoh di mana mereka sangat total sekali dengan cosplaynya. Ada nggak mungkin harapan terakhir mengenai dunia cosplay? Sebentar, kita kasih dulu souvenir untuk penonton yang telah hari ini rela untuk diapa-apain. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Silakan kembali ke tempat ya. Ya, boleh dibawa lah, nggak apa-apa. Dibawa juga nggak apa-apa ya. Bawa aja. Dicemilin aja itu wignya, nggak apa-apa. Iya. Bajunya kasih balikin kali. Oke, terima kasih tepuk tangan lagi buat para tamu kita di sini. Kita akan kembali, ayo. Ya. Luffy. Itu Luffy apa Luffy? Luffy yang asli ya di sini. Cuma dia nggak bawa topi karena hari ini dia nggak jualan minyak kayaknya ya. Tapi luar biasa. Nah, kalau kalian ada harapan-harapan khusus nggak untuk dunia cosplay Indonesia? Kalau menurut saya, semoga cosplay di Indonesia makin banyak yang kreatif dan semakin fun. Karena di cosplay ini saya mendapatkan banyak manfaat. Contohnya berbagai macam skill, mulai dari menjahit, bikin armor, terus make up, styling wig dan macam-macam. Dan yang paling penting adalah saya dapat banyak sekali teman-teman lewat cosplay ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, sampai ke mancanegara juga. Saya sering berpikir jika saya tidak cosplay, mungkin saya tidak akan bertemu dengan teman-teman yang asik dan menarik seperti mereka. Jadi saya berharap kalau ada teman-teman lain yang mungkin tertarik untuk ikutan cosplay, semoga mereka juga bisa mengalami hal-hal yang menarik seperti yang saya alami, kayak dapat teman, seru-seruan bareng yang bisa dikenang lah istilahnya. Wah, gitu. Gara-gara cosplay, Pinky sekarang juga udah terima order jahitan ya? Untuk saya tidak terima order. Oh, nggak terima order. Karena sehari-hari saya bekerja sebagai arsitek. Oh, arsitek salah aslinya? satu developer. Oh, di salah satu developer? Ya, tapi jadi, mereka nggak tahu kalau kamu cosplay? Saya harap mereka tidak akan pernah tahu. Oh iya, identitas. Tenang aja, ini nggak ada yang tahu kok. Nggak ada yang tahu. Itu yang nonton jangan kasih tahu ya. Ya, Nah, ya. Ya bilang loh dari Jogja. Nama aslinya Sumaryati. Bukan, nggak bisa. Kalau kamu ada mau namain? Sama aja sih sama kayak Cici Pinky. Itu aja. Itu aja ya. Kalau Elke, ini budaya Jepang yang sekarang mau wabah di Indonesia. Bagaimana caranya sih supaya budaya Indonesia kali ini yang bisa juga seperti budaya ini gitu, kemana-mana ke semua negara, juga suka juga dengan budaya Indonesia. Caranya gimana?
Caranya adalah yang menanamkan nasionalisme dari setiap individu ya, karena nasionalismenya Jepang itu kan luar biasa. Ya. Jadi ketika kita punya nasionalisme yang tinggi, mungkin kita akan melakukan apapun untuk bangsa dan negara ya, otomatis kita bisa loncat jadi negara maju kayak Jepang. Iya, kita juga jadi bisa bertukar kebudayaan juga dengan negara lain seperti Jepang. Ya, terima kasih untuk para bintang tamu kita untuk datang ke studio. Mungkin banyak sekali juga kebutuhan di rumah yang sekarang suka dengan cosplay dan ada juga sesuatu yang belum kita infokan, monggo saja share aja ke kita, masih unlimited waktunya. Kemana Esti? Tinggal tweet kita langsung di Twitter kita di @tunaicho_net, cek Instagram kita juga di tunaicho_net, subscribe langsung YouTube-nya di tunaicho_net. Benar sekali, dan cosplay salah satu budaya yang saya bilang walaupun dari Jepang tapi bisa dirasakan semua negara dan kayaknya sangat fun lah ya, karena kita melihatnya juga entertaining ya. Jadi untuk yang suka sama cosplay atau juga mungkin belum suka, pakai aja kostumnya and have fun with it. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.